Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan lebih lagi Tuhan. Menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang mengerti akan isi hati kami.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Sungguh kami rindukan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, betapa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, fokus kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara secara personal kepada setiap kami, dan biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga HCC Palu, HCC Luwuk, dan keluarga online dimanapun saudara berada saat ini. Saya menyapa saudara, shalom. Dan biar berkat Tuhan, kesehatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai saudara. Katakan amin saudara. Haleluya. Saat ini masih di Saat Teduh, seri khotbah Yesus di Bukit. Dan hari ini saya mau share kepada saudara di Matius 5 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, kali ini topik kita itu agak serem sedikit, yaitu membunuh. Dan di sini kita melihat akan membahas satu dosa, yaitu satu tindakan dosa, yaitu membunuh. Nah, kalau kita renungkan kembali sejak awal mula di Taman Eden, dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mungkin kita semua berpikir bahwa mereka melanggar perintah Allah dan mereka makan buah yang sudah Tuhan larang. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara perhatikan, efek yang terjadi dari dosa mereka yang pertama itu salah satunya adalah bunuh diri. Kenapa saya bilang bunuh diri? Karena Tuhan bilang kalau kamu makan, maka kamu mati. Nah, tetapi mungkin sekilas kita baca saat Adam dan Hawa makan, mereka tidak langsung mati. Tapi tahukah saudara bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu pada sebuah kekekalan. Artinya pada sebuah kondisi di mana mereka seharusnya mereka tidak mati. Harusnya mereka hidup kekal bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi ketika mereka makan buah terlarang itu atau buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, mereka seketika umur mereka mulai berjalan. Artinya tubuh mereka mulai menjadi fana. Tubuh mereka mulai aging atau menua atau waktu hitung mundur umur mereka mulai berjalan. Artinya mereka akan mati, tetapi tidak seketika itu juga, tetapi mereka suatu hari akan mati. Padahal seharusnya mereka tidak mati. Nah, jadi setelah mereka melakukan dosa di awal itu, mereka seperti sedang bunuh diri. Tuhan sudah bilang kalau makan kamu mati. Mereka makan. Akhirnya efek bunuh diri secara perlahan itu terjadi kepada Adam dan Hawa. Nah, kemudian anaknya Kain dan Habel, karena ada terjadi iri hati. Kemudian ada juga campur tangan iblis di situ, seperti pada Adam dan Hawa ada si ular yang menghasut. Begitupun dengan Kain dan Habel, ada iblis juga yang menghasut. Tetapi karena Kain mengizinkan, ada celah terbuka di hatinya dan iri hati mulai masuk, kedengkian mulai masuk. Akhirnya hasilnya dia membunuh saudaranya, yaitu Habel. Nah, terjadi pembunuhan lagi di keturunan kedua. Dan ada banyak lagi kasus-kasus pembunuhan terjadi di keturunan selanjutnya. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa membunuh? Kalau kita perhatikan, tindakan membunuh selalu ada pemicunya. Yang pertama, waktu Adam dan Hawa, karena dia tidak percaya hikmat dari Tuhan. Tuhan sudah ajar, dia tidak percaya. Dia mau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, supaya dia bisa membedakan sendiri mana baik, mana buruk menurutnya dia. Dia tidak mau lagi percaya kepada hikmat Tuhan. Oleh karena itu dia mati. Kemudian yang kedua, Kain dan Habel, Kain terpicu oleh iri hati, dan ya juga ada peranan iblis, tapi awalnya dia iri hati. Akhirnya dia melakukan sebuah pembunuhan.
Dan saya yakin tindakan membunuh itu adalah hasil atau manifestasi dari sesuatu yang memicunya. Saudara perhatikan, entahkah itu iri hati, kecurigaan, kebencian atau amarah, cemburu mungkin, atau bahkan nafsu. Seperti bagaimana Daud membunuh suami dari seorang wanita yang dia ingini. Dia membunuh Uria, dia mengatur skenario sedemikian rupa sehingga suaminya mati dan dia bisa ambil Batsheba untuk dia tiduri. Nah, meskipun dia tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tapi Daud merencanakan sebuah skenario yang dia tahu bakal membunuh suaminya itu. Terjadi lagi pembunuhan, diakibatkan oleh nafsu. Nah, tindakan membunuh selalu diawali dengan dosa yang mulai menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita membuka celah, kita membuka hati kita, dosa mulai masuk. Perlahan-lahan dia mulai menguasai hati. Dia mulai menguasai pikiran kita. Dan akhirnya kita terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Nah, hari ini saya yakin kita semua tahu bahwa jangan membunuh itu adalah hukum Allah. Amin. Dan adapun hukum di negara kita, dan pembunuhan itu adalah tindakan yang dianggap keji atau bahkan kita pun takut untuk melakukannya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kita selama ini mengizinkan ada dosa-dosa yang secara perlahan-lahan mulai menguasai hati kita, menguasai pikiran kita? Apakah kita mulai buka celah untuk itu? Atau apakah selama ini kita tidak percaya kepada hikmat Tuhan? Tuhan sudah ajar kita seperti ini, seperti Adam dan Hawa, kita ingin memutuskan atau memikirkan atau percaya kepada pemikiran kita sendiri. Dan berakhir dengan membunuh kekekalan mereka berdua. Mari saudara, kita setiap hari perlu untuk meminta pertolongan dari Allah untuk menyucikan hati dan pikiran kita setiap hari. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga, peka terhadap kalau misalnya ini saya lagi buka celah. Waduh, ini perasaan sudah mulai sering muncul. Ini sepertinya dosa yang mulai masuk menguasai hati saya. Berdoalah, dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Bilang sama Roh Kudus, katakan sama Tuhan, saya mulai merasa marah, saya mulai merasa iri kepada orang tersebut. Roh Kudus tolong saya, pulihkan hatiku, mampukan aku. Dan kalau misalnya saudara benci, mampukan aku untuk mengampuni. Minta pertolongan Roh Kudus. Jangan biarkan dosa itu mulai menguasai hati dan pikiran kita. Mungkin hari ini dia hanya kecil, dia hanya kita teringat sekali-kali. Tetapi lama-kelamaan dia akan mengakar dan semakin besar sehingga kita akhirnya akan dikuasai oleh itu. Dan tindakan-tindakan jahat bisa dihasilkan karena kita sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, oleh dosa itu. Nah, mari saudara, saya berdoa lewat satu kali ini kita menyadari betapa pentingnya kita berdoa dan berjaga-jaga setiap hari agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, bahkan dosa dan tindakan membunuh. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau akui setiap apa yang buruk di hati kami, yang kami rasakan, yang kami pikirkan. Karena kami ingin Engkau pulihkan hati kami. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau sembuhkan setiap hati kami. Bapak, mungkin hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang masih sulit untuk mengampuni, masih ada dalam kebencian. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus Engkau menyentuh dan memulihkan setiap hati kami, sehingga kami tidak lagi menyimpan kebencian dan amarah dan iri hati, tapi kami bisa mengasihi bahkan mengampuni. Hamba berdoa Tuhan, bila ada nafsu atau keserakaan yang mulai menguasai hati dan pikiran kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bantu kami, ingatkan setiap kami, biar hati kami dipenuhi oleh kasih, oleh cintanya Tuhan, sehingga kami tidak membuka celah bagi setiap dosa untuk masuk menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biar firman ini tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.